Baik, di sini saya akan memaparkan apa definisi jinayah dan jarimah dan apa dasar hukumnya. Nah, yang pertama jinayah. Jinayah berasal dari kata jana yajni jinayah, yang artinya berbuat dosa. Jinayat bentuk jamak dari jinayah, diambil dari kata jana yajni yang berarti mengambil. Maksudnya melakukan tindak kejahatan atau kriminal yang dikenai sanksi hukum. Konsep jinayah ini diambil dari kata jana yajni yang berarti kejahatan, pidana atau kriminal. Jinayah adalah perbuatan yang dilarang atau dicegah karena dapat merusak atau merugikan agama, akal, kehormatan, dan harta benda. Nah, adapun secara terminologi, jinayah adalah perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang adalah suatu perbuatan yang dicegah atau yang dilarang oleh syarah lantaran mengandung bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Nah, jinayah ini dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama yaitu pengertian luas dan yang kedua pengertian sempit. Pengertian luasnya yaitu jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara dan dijatuhkan hukuman had atau hudud atau ta'zir. Sedangkan pengertian sempitnya yaitu jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau dicegah oleh syara dan dijatuhkan hukuman had atau hudud, bukan ta'zir. Definisi jarimah. Secara etimologi, jarimah berasal dari kata jarama yajrimu jarimatan yang berarti berbuat atau memotong. Kemudian secara khusus dipergunakan pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Nah, perbuatan jarimah ini adalah perbuatan yang sama juga oleh jinayah, yaitu perbuatan yang dicegah atau ditolak oleh syara lantaran mengandung bahaya dan dapat merusak agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Nah, kata jarimah juga berasal dari kata ajrama yajrimu yang berarti segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, jarimah ini juga didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi adalah segala perbuatan yang dicegah atau yang dilarang oleh syara. Dan Allah mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan hukuman hudud atau ta'zir kepada pelakunya. Nah, dari definisi yang saya jelaskan tadi, jelaslah bahwa pada dasarnya pengertian jinayah dan jarimah adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syara, baik itu perbuatan yang sasarannya adalah agama, jiwa, akal, kehormatan, maupun harta yang akan dikenakan sanksi syara pada pelakunya. Nah, adapun dasar hukum jinayah dan jarimah yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Terjemahannya yaitu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu dikisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Nah, adapun dasar hukum selanjutnya yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Terjemahannya yaitu, dan dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu, hai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Nah, itulah dasar hukum jinayah dan jarimah.
Itulah pemaparan materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.